Tepat. Baik, eh, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sapa kita semua. Shalom. 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 Salam. Shalom. Jadi, sebelum kita memulaikan ibadah kita, terlebih dahulu kita serahkan hidup jiwa raga kita di tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu dan anugerah-Mu sepanjang hari ini di setiap pribadi masing-masing, di mana Tuhan telah menolong kami dari segala keperluan kami yang kami butuhkan pada hari ini. Tuhan sudah memberinya, Tuhan sudah mencukupkannya semua itu. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, hanya melainkan kasih dan anugerah-Mu di setiap kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami, dari awal hingga kami akhiri nanti ibadah ini Tuhan, kami mohon biarlah Engkau ada dalam ibadah kami ini. Begitu juga Tuhan, segala internet yang kami, jaringan yang kami pakai, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberkatinya Tuhan. Ibadah kami pada malam hari ini tidak ada gangguan, melainkan kasih dan anugerah-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyempurnakan ia di dalam nama-Mu. Anak-Mu telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Baik, mari kita bernyanyi dengan judul Selidiki aku. Tiga, ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku yang tak pernah tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mulai dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku yang tak pernah tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Masih ada sukacita? Amin. 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 Mari kita angkat satu lagi lagu pujian dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat pisahkan kita. Sekali lagi kita nyanyikan, mohon volumenya dibuka semua biar ini bagus gitu. Kita mulai dari awal. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seman. Tuhan Yesus telah satukan kita, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik teman-teman, sebelum kita tiba dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, terlebih dahulu kita nyanyikan satu lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. 1, 2, 3. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, kudus, kudus Tuhan. Kita mulai dari awal. Oh, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, masuk ruh Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembah namamu kudus, kudus Tuhan, sembah namamu kudus, kudus Tuhan. Baik, kami akan persilakan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Apakah kami merendah diri di hadapan-Mu, mengucap syukur atas pertolongan dan kemurahan-Mu atas hidup kami, di mana sepanjang hari ini kami tidak merasakan kekurangan serta apapun, itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Dan malam hari ini, Bapak, kami akan dipertemukan kembali dalam ibadah Komsel NYG. Kami ingin belajar firman-Mu bersama-sama agar kami bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran. Berkati kami anak-anak-Mu yang sudah hadir walaupun melalui virtual, kami minta lawatan-Mu atas hidup kami. Terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu setiap dosa dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni, agar setiap hidup kami diperbarui atau di-upgrade setiap saat, sehingga kami mencerminkan seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Baik. Salam, saya sapa teman-teman semua, selamat malam. Shalom. Shalom. Selamat malam. Saya minta maaf ya, tadi agak telat masuk karena ada sedikit halangan, soalnya ada pelayanan tadi untuk anak-anak remaja, anak muda. Tadi saya izin sama Pak Arli sama teman-teman lain, Kak Indah. Oh ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat juga pada tim yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kata sayang. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Yuni Fitri Linda Zaibir Fitri. Saya asal dari Nias. Saya sekarang di Bandung dan pelayanan di Gereja GKKI Bandung dan pelayanan anak-anak muda. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Ya, kapan-kapan kita bisa ngobrol lain kali ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada firman Tuhan. Sebenarnya bacaan kita pada malam hari ini yaitu terambil dari 24 ayat 1 sampai yang pasalnya ke 67. Satu ayat yang terambil dari Kejadian 24 ayatnya yang ke-45. Nah, saya akan membacakan untuk kita semua ya teman-teman. Yang punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Yang sudah menemukannya katakan haleluya. Oke? Haleluya. 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 Ya, kita harus bisa belajar firman Tuhan jangan hanya melalui tab atau handphone ya, tapi kita harus mempergunakan Alkitab sendiri. Karena Alkitab itu lebih mantap, lebih real gitu. Oke? Oke, saya akan bacakan teman-teman buat kita semua, yaitu Kejadian pasal 24 ayat 45. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kata aku kepadanya, tolong berikan aku air. Nah, teman-teman semua, malam ini saya akan memberikan tema kepada kita, yaitu doa yang belum terucapkan. Mungkin teman-teman sering dengar kalimat kayak gini, doa yang belum terucapkan. Atau pernah sih
kita juga berdoa, kita sering berdoa, tetapi kita nggak pernah mendoakan sesuatu hal yang gimana ya, mungkin kita berdoa tetapi hanya doa sebatas yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan yang lebih dari apa yang kita minta. Itu doa yang belum terucapkan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, banyak orang yang beranggapan bahwa doa yang didengar Tuhan adalah doa yang diucapkan dengan sangat keras. Ya, kalau perlu kita pakai loudspeaker. Kita pakai loudspeaker agar doa kita tuh suaranya kencang gitu loh. Ya, biar kelihatan bahwa kita itu doa gitu. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa doa itu apa ya? Seperti kalimat yang dihiasi bahasa indah, puisi, para penjaga gitu, ya. Bahwa dihiasi dengan kata-kata yang indah. Ya. Dihiasi dengan kata-kata indah. Atau juga ada yang beranggapan bahwa doa seperti berpidato. Ya, seperti berpidato. Dengan kata-kata yang diatur sedemikian rupa. Ada tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa di dalam doamu itulah janganlah kamu bertele-tele. Ya, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang yang tidak mengenal Allah itu pasti doanya bertele-tele yang tidak terarah gitu. Tidak tahu tujuannya kemana, doanya apa gitu. Ya, di sini di Injil Matius ini katakan sekali lagi, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Tapi di sini kita semua kayaknya kita udah mengenal Allah gitu. Kita udah mengenal Allah. Jadi kita tahu doa yang bagaimana yang seharusnya kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Terkadang mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa itu akan dikabulkan. Doa itu akan dikabulkan. Teman-teman, malam ini saya mengatakan bahwa jika doa-doa tersebut hanya sebatas lip service, semuanya akan sia-sia gitu loh. Maupun kita hias doa kita seperti puisi, atau kita memakai seperti berpidato, atau kita bersuara yang kencang, semuanya nggak akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia kalau kita. Tuhan itu nggak minta kita seperti itu. Tapi malam ini kita akan belajar bagaimana doa yang sesungguhnya. Ya. Maka dengan itu teman-teman, malam ini kita akan belajar bagaimana doa yang didengar Tuhan. Doa yang didengar Tuhan adalah doa dengan sikap hati, yang dibenarkan, disertai ketaatan. Disertai ketaatan dan melakukan kehendaknya. Melakukan kehendak siapa? Melakukan kehendak Allah. Itu. Bahkan doa yang tak pernah terucapkan pun Tuhan sanggup mendengar. Seperti yang saya katakan dari awal. Terkadang kita hanya mendoakan apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberi yang lebih, bonus dari apa yang kita minta gitu loh. Saat ini kita cuma minta ini, malahan Tuhan memberikan bonus yang lebih dari apa yang kita minta. Ya. Karena Dia itu Maha Tahu, Maha Kuasa, teman-teman. Seperti saya bilang tadi, mungkin saat ini kita atau teman-teman pernah mendoakan sesuatu hal, tapi Tuhan sanggup mendengar ya teman-teman. Ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena ada yang, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya ya, 1 Korintus pasal 2 ayat yang 9, teman-teman. Ibarat di sana dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. So, teman-teman, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencari perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita minta, gitu loh. Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Tuhan ingin kita mencari perkenanan Tuhan, gitu. Nah,
Tuhan ingin kita seperti itu. Jadi ketika kita berdoa itu teman-teman, kita tekan hati. Kita datang dengan keegoisan atau kita datang karena kita membutuhkan Tuhan. Ya. Terkadang kita juga datang kepada Tuhan ketika musibah itu datang dalam diri kita, ketika musibah itu menimpa diri kita, atau ketika pergumulan yang sangat berat menurut kita, sudah kita nggak sanggup lagi, kita lepas tangan untuk itu. Kita baru mencari Tuhan. Berarti sama ini, kalau kita tidak ada masalah, kita nggak ada lah, kita nggak mencari Tuhan dong gitu, mencari Tuhan. Kenapa ketika ada masalah kita baru mencari Tuhan, Tuhan, Tuhan? Kenapa kita baru berseru kepada Tuhan ketika masalah itu datang? Gitu. Ketika saya membahas masalah ini, ketika saya mengambil tema ini, teman-teman, saya kayak terpukul gitu. Kenapa saya bisa terpukul? Karena ini salah satu poin karena ke diri saya sendiri. Saya ingatkan, saya tegur. Ya. Tuhan ingin kita datang kepada Dia, kepadanya setiap waktu, saat. Dengan kerendahan hati kita, teman-teman. Kalau kita datang kepada Tuhan tanpa ada suatu kerinduan dalam diri kita, semuanya akan sia-sia. Lip service, gitu loh. Kan sia-sia, dikatakan tadi. Mungkin apa yang kita tahu Panggim saya ini, karena Tuhan tahu setiap getaran, setiap suara hati kita. Mungkin malam ini saya tidak tahu getaran hati Kak Arlis gimana, hatinya Bang Ardin gimana, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu setiap hati kita, setiap suara hati kita, setiap getaran hati kita. Jujur teman-teman, saya bersaksi juga sedikit bahwa tadi hati saya itu bergetar, kayak ketakutan gitu. Terus saya chat sama abang aku, saya bilang ke abang, "Bang, gimana ini?" Aku chat sama Bang Ardin gitu kan. "Bang, tolong aku lagi gini, nggak enak, perasaan aku kayak gini." Terus dia motivasi gitu kan, kayak motivasi. Jadi di situ saya bisa bangkit. Mungkin sebetulnya saya belum bisa cerita ke siapa-siapa gitu, mungkin belum bisa cerita ke siapa-siapa. Tapi Tuhan itu salah satu orang untuk memberikan saya kekuatan gitu, untuk tugas. Nah, saya juga katakan teman-teman bahwa setiap getaran dan kita tidak tahu secara manusiawi, tetapi Tuhan tahu. Bahkan juga Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang rencana kita. Mungkin saat ini teman-teman, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan saat ini ya. Begitu juga sebaliknya, tuh teman-teman nggak tahu apa yang saya pikirkan saat ini. Teman-teman juga nggak tahu apa yang saya planningkan gitu. Tetapi pikiran saya cuman Tuhan yang tahu gitu, dan pribadi saya. Mungkin juga ada juga bahwa saya belum memikirkan sesuatu hal, tetapi Tuhan udah tahu apa yang saya pikirkan untuk masa depan saya, untuk pelayanan saya ke depannya. Seperti planning kita, planning teman-teman, saya nggak tahu planning teman-teman lagi yang kayak mana ya. Ya, begitu juga sebaliknya, teman-teman nggak tahu planning saya bagaimana. Mungkin saat ini kita udah menyusun planning, tapi karena masa pandemi ini kita nggak bisa melakukan planning tersebut. Kenapa? Karena masih pandemi. Ya, karena masih pandemi. Terkadang kita sudah rancang, terkadang kita urungkan. Kenapa? Karena pandemi yang saat ini terjadi, teman-teman. Tetapi mungkin terkadang juga kita udah memplanningkan. Ada juga hal yang kita planningkan tapi belum pernah timbul pikiran kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu planningkan untuk tahun depan. Tuhan tahu apa yang kamu planningkan untuk masa depan kamu, untuk pelayanan kamu, untuk diri kamu. Jadi setiap hati kita, suara hati kita, getaran hati kita, pikiran kita, juga planning kita, Tuhan akan tahu semuanya. Ya. Tetapi teman-teman, Tuhan ingin our heart, hati kita. Tuhan ingin the attitude of our heart. Ya, Tuhan ingin the attitude of our heart. Sikap hati kita. So, teman-teman, doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dengan suara, tanpa suara, dengan sungguh-sungguh ke dalam hati, walaupun tanpa bersuara, katakan teman-teman,
Katakan bahwa God knows yours. Ya. God knows and hears, bahwa Tuhan tahu dan mendengarnya. Ya, Tuhan tahu dan mendengarnya teman-teman. Kalau kita melihat hamba Abraham yang diutus Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak, anaknya, yang Kejadian pasal 24 ayat 10, di mana hamba Abraham berangkat menuju Aram Mesopotamia, kota Nahor teman-teman. Ya. Dan hanya dalam hatinya berkata-kata, meminta tanda mengenai gadis yang dilihatnya. Gadis yang dilihat itu yaitu Ribka, seorang gadis cantik, ya, lihatnya, dan berkata, apakah ini pas untuk Ishak? Ketika dia hanya di dalam berkata, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap doa, walaupun dalam hati teman-teman. Ya. Kita juga melihat pribadi seorang Hana. Hana adalah seorang wanita mandul yang tidak memiliki keturunan. Ya. Hana bergumul untuk keturunannya teman-teman. Hana berdoa dengan keluhan dalam hati, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan keturunan. Bahkan Imam Eli pun mengira bahwa ia sedang mabuk anggur. Ya. Kita bisa baca di 1 Samuel pasal 1 ayatnya ke-13 sampai 15. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman semua. Gini firman Tuhan, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi hamba menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati anggur atau bukan home dalam keluarga, ya. Dia kayak gimana ya, hampir gila sehingga dia melarikan diri mencari kepuasan di luar sana. Dia mencari kasih sayang di luar sana. Dan ketika menemukan kasih sayang itu di luar, dia mengorbankan diri dia. Dia kembali ke rumah selalu adanya berantem sama keluarganya, bunuh-bunuhan sama keluarga. Siapa sih gimana sih seorang anak ketika orang tuanya broken home? Dalam kita pasti kita tidak menginginkan hal itu teman-teman. Kita mau keluarga kita itu rukun harmonis. Tapi ketika anak itu putus asa, dia mencoba membunuh diri karena teman-temannya jerumuskan dia hal yang tidak baik. Ya. Dan tadi dia tiba-tiba telepon saya, Kak, tolong aku sanggup lagi. Kenapa? Aku lagi dalam, ya maksudnya gak bisa lagi, maksudnya aku gak mau hidup. Saya tanya kenapa? Ya karena keluarga saya hancur, hidup saya udah hancur, saya ingin mati. Gak ada orang yang sayang sama aku, gak ada yang peduli sama aku. Saya katakan samanya bahwa kalau kamu mencari kasih sayang di luar, bahkan tidak akan ada kasih sayang itu. Kalau kamu mau mencari kasih sayang, kalau kamu haus kan itu,
Saya udah berdoa Kak, saya udah berdoa bersungguh-sungguh, terus berdoa, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Kenapa? Tuhan benci sama saya. Tuhan, saya benci sama Tuhan gini-gini. Saya bilang, kamu berdosa berkata seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam pencobaan seperti itu. Bukannya Tuhan tidak mau menolong kamu, tetapi cara kamu memintanya salah. Cara kamu datang kepada Tuhan itu salah. Saya katakan kepadanya teman-teman bahwa doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Mungkin diantara kita sering kita melakukan seperti itu. Kita terus berdoa. Mungkin di antara kita mungkin ada yang bermasalah, baik dalam keluarga, mungkin perekonomian keluarga sangat menurun, atau pekerjaan kita, atau dalam studi kita, atau dalam hubungan kita sama organisasi kita. Terus kita terus meminta kepada Tuhan, meminta sesuatu yang mungkin yang kita inginkan. Tapi saya katakan teman-teman, doa itu bukan suatu alat untuk kamu memaksa Tuhan untuk Dia melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi doa merupakan suatu proses untuk kita menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Ya. Sedangkan mie instan aja kita sering mengatakan bahwa mie instan itu mie cepat prosesnya. Saya katakan teman-teman, mie itu tidak pernah siap saji ya. Mie instan aja masih diproses. Apa yang diperlukan? Wadahnya, airnya, bumbunya, dan segala macamnya. Baru kita bisa menikmati makanan itu. Baru kita bisa menikmati mie itu. Begitu pula dengan doa teman-teman. Doa itu suatu proses. Jika saat ini teman-teman berdoa berbunga kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih belum siap mendengarnya, bukan belum siap teman-teman, tetapi Tuhan ingin memproses setiap doa kita. Ya, Tuhan ingin memproses setiap doa kita. Ya. Jadi teman-teman, jangan sekali-sekali kita mencoba kayak gini kepada Tuhan. Aku pengen ini, ketika tinggal kita kecewa, kita pecah. Saya ingat lagi bahwa doa itu adalah proses teman-teman. Proses untuk kita menyadari kuasa dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Karena melalui doa kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada dan mempercayainya. Kita mempercayainya, berarti kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak menurut waktu dan caranya sendiri. Dan caranya sendiri. Jadi teman-teman, saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 26, di sana katakan bahwa demikian Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Dan di Injil Matius pasal 6 ayat 8 di sana dikatakan bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya kepadanya. Ya. Bapak itu tahu, Allah itu tahu, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Tanpa kita meminta pun Tuhan itu sudah tahu teman-teman. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Mungkin saat ini teman-teman membutuhkan suatu handphone Android, iPhone 12 Pro atau apa, kita nggak tahu ya. Mungkin apa keinginan kita, mungkin saat ini kita membutuhkan. Tapi saya katakan teman-teman, itu keinginan daging kita. Mari teman-teman kita coba tanya kepada Tuhan. Kita udah sering loh menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Udah sering kita memakai setiap harta Tuhan. Tuhan tuh gini, Tuhan itu tidak ingin harta kamu loh. Tuhan nggak ingin uang kamu. Tuhan nggak ingin fasilitas apa yang kamu miliki. Tuhan tidak ingin rumah kamu. Tuhan tidak inginkan teman-teman. Tapi Tuhan ingin hati kita. Ya. Hati kita teman-teman. Our heart, hati kita. Ya. Sekecil itu loh. Sesimpel itu Tuhan minta hanya hati loh. Hati kita
yang dia minta. Tetapi pernah nggak sih ketika kita menerima berkat Tuhan yang berlebihan, pernah nggak kita bertanya, Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam diri saya? Tuhan apa yang Tuhan mau dalam diri saya? Ya. Intinya gini teman-teman, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencari perkenanan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Mungkin teman-teman saat ini dalam pergumulan, mungkin saat ini teman-teman, mungkin orang tua kita lagi sakit, mungkin orang tua kita membutuhkan dukungan doa dari kita semua, atau apapun teman-teman. Ya, apapun persoalan hidup teman-teman, saya tidak tahu apa persoalan hidup teman-teman, tapi saya percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan, percayalah bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Jadi berhentilah untuk berpikir bahwa Tuhan tidak mau mendengar doa saya, Tuhan tidak pernah mendengar doa saya. Saya katakan teman-teman bahwa doa itu adalah suatu proses agar kita menyadari kuasa dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini teman-teman, kadang kalau kita berdoa cuman doa pagi ya bangun, atau doa malam pas tidur, itu pun ada mood-moodnya teman-teman, ya ada mood-moodnya. Ya. Kalau misalnya udah capek, kelelahan ngerjain tugas kampus atau pelayanan seharian atau gimana, Tuhan aku mau tidur bentar ya 5 menit aja, habis itu nanti aku doa, pasang alarm gitu, terus 5 menit alarm berdering dring gitu kan, malah si kawan belum bangun-bangun juga, Tuhan bentar lagi ya 5 menit lagi, terus diundur-undur waktu gitu, karena telinga kita pusing dengar, atau telinga kita sakit karena dengar alarm terus berdering, terpaksa kita bangun. Tuhan gini loh teman-teman, jangan berdoa kalau hanya terpaksa gitu, karena nggak ada niat sama sekali dalam diri kamu, ya nggak ada niat sama sekali dalam diri kamu untuk berdoa. Memang sih saya juga termasuk dalam hal ini. Terkadang saya kalau capek, kelelahan, kadang saya agak mager gitu untuk bangun, tapi saya berkata, kalau saya malas, berarti saya menghabiskan waktu saya itu, maksudnya saya meluangkan waktu saya untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu loh. Kalau kita 24 jam, seharian 24 jam kita hanya main handphone, atau kita 24 jam itu kita mencari apa kegiatan kita, tetapi 1 jam untuk Tuhan aja kita nggak ada waktu. Bagaimana itu teman-teman? Kita anak Tuhan, 1 jam untuk Tuhan tidak ada, tapi 24 jam kita main handphone, scroll TikTok, buka YouTube, atau kita mau ngapain, buka IG, buka Instagram, buka Twitter, atau buka apa semua. Tetapi masa 1 jam untuk Tuhan nggak boleh? Membangun relasi untuk Tuhan itu ya tidak seberat beban kita setiap saat teman-teman. Mungkin bukan kayak ngangkat berapa ton gitu ya, tapi berdoa itu cuma 1 jam. Tuhan ingin kita menikmati hadirat Tuhan dalam diri kita, menikmati itu. Karena gini teman-teman, doa itu sangat penting dalam hidup kita, karena gimana ya, menurut saya tuh doa itu sangat penting, karena dalam doa itu saya bisa mengutarakan apa isi hati saya, karena Tuhan itu ibarat bapak dan anak. Jadi kalau kita bercerita sama orang tua kita, Pak, kalau anak cewek pasti dekat sama papanya, Pak, hari ini aku kayak gini. Nah begitu pula kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, bercerita apapun pergumulan. Saya katakan teman-teman, teman kita, sahabat kita pun ketika kita bercerita belum tentu dia bisa menjaga cerita kita. Terkadang kata yang berpasangan, belum tentu pasangannya itu bisa menjadi teman atau teman curhat, sahabat curhatnya. Ya, gitu. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu ketika kamu bercerita. Ketika kamu bercerita, bercurhat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu bercerita seperti itu aja. Tapi Tuhan bertindak dalam
cerita kamu tuh, oh anakku sedang mengalami ini, Tuhan akan bertindak teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa, karena doa dalam hati dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan dengan sikap hati yang benar, Tuhan pasti mendengarnya. Jadi mungkin saat ini teman-teman mungkin sering bukan teman-teman sih, saya pribadi kadang saya juga berdoa tidak dari hati, maksudnya karena kecapean, jujur teman-teman, karena kecapean. Ya udah Tuhan, malam ini aku mau istirahat, tolong ya. Semoga besok pagi aku bisa bangun dengan semangat baru dan mengucap syukur kembali. Nah itu gitu aja, kenapa? Karena kelelahan, karena pelayanan teman-teman. Apalagi sebelum pandemi kita pelayanan di mana-mana, di daerah jauh dari tempat kita. Tapi saat ini saya baru sadar bahwa membangun relasi dengan Tuhan itu sangat penting dari segala apa yang kita miliki. Karena hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan, berharga. Ya. Kita saat ini bisa berkumpul walaupun virtual, itu karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Orang sana kalau kita lihat banyak di rumah sakit karena paparan COVID. Tapi kita bersyukur teman-teman, karena sampai saat ini kita masih sehat dengan kondisi yang penuh dengan semangat baru, itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari kita syukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita syukuri apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Intinya kita memprioritaskan Tuhan dari segala apa yang kita mungkin prioritas kita selama ini mungkin dalam dunia kita sendiri, tapi mari sekarang kita memprioritaskan Tuhan. Mungkin saat ini kita menjauh pada Tuhan, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan, apapun pergumulan, apapun planning teman-teman, apapun cita-cita teman-teman, apapun yang teman-teman rindukan, kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Waktu Tuhan ada waktu yang terbaik. Terima kasih teman-teman, mungkin itu sharing kita pada malam hari ini. Kiranya saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Mari kita terus berdoa, kita mengandalkan Tuhan walaupun dalam pergumulan kita, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong kita. Sudah, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menegurkan kami agar kami berdoa tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan, jika selama ini kami berdoa hanya sebatas berdoa dan tidak memiliki sikap hati yang Tuhan inginkan, malam ini kami ingin memberikan hati kami untuk Tuhan, memberikan waktu kami pada Tuhan, dan selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Layakan kami Tuhan di hadapan-Mu agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Saya serahkan pada hamba-Nya.